Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mata kuliah aktor-aktor internasional di sektor energi. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan keberadaan kelompok kepentingan dan juga kelompok teroris. Kedua aktor ini masih dalam satu pokok bahasan yaitu eh, International Energy Society. Jadi kalau misalnya kita di minggu-minggu kemarin sudah berdiskusi terkait dengan keberadaan NGO sebagai salah satu bentuk dari civil society. Nah, dua hal ini yaitu kelompok kepentingan dan juga kelompok teroris merupakan bagian juga dari International Energy Society. Bahasan dari interest group dulu. Jadi interest group atau kelompok kepentingan itu merupakan aktor non-negara. Jadi aktor non-negara ini hampir sama seperti NGO ya, dia terorganisir, kemudian punya political interest dan juga berupaya agar kepentingan politik yang mereka miliki tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang ada di level negara. Jadi dalam hal ini NGO itu bisa kita katakan sebagai interest group juga ketika dia berusaha untuk mendorong pemerintah agar kepentingan-kepentingan mereka diakomodir. Nah, kelompok kepentingan ini sendiri memiliki at least 3 elemen. Yang pertama adalah organization. Organization ini pada akhirnya menunjukkan bahwa interest group ini sebenarnya mereka terstruktur, mereka memiliki hak dan kewajiban bagi anggotanya dan mereka memiliki serangkaian prosedur sehingga mereka itu bisa mengambil kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki political interest atau kepentingan politik tertentu. Kepentingan politik tertentu ini tidak hanya tumbuh dari dalam mereka sendiri, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh kelompok lain atau aktor lain, seperti misalnya yang ada di Eropa. Seiring berjalannya waktu dan juga ketika kemudian Eropa menjadi sangat concern terkait dengan isu-isu lingkungan, maka muncul kelompok-kelompok environmentalist yang ada di region tersebut. Nah, kelompok environmentalist ini pada akhirnya saling mempengaruhi sehingga di negara-negara tertentu, kelompok environmentalist ini berupaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah terkait dengan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga itu pada akhirnya bermanfaat bagi baik itu interest group itu sendiri maupun masyarakat luas. Nah, kemudian elemen yang ketiga adalah bagaimana cara mereka menyampaikan eh, kepentingan politik mereka di level pemerintah. Jadi ada informality di sini atau I-nya sengaja saya beri tanda kurung karena mereka biasanya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan informal yaitu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan personal kepada pihak-pihak yang dianggap bisa mengambil keputusan. Kemudian yang kedua dengan cara formal. Cara formal itu sendiri adalah menempatkan anggotanya di lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif. Sehingga di sini ada keterlibatan langsung dari interest group ini dalam proses pengambilan kebijakan yang ada di level nasional. Eh, Interest groups dalam sebuah negara itu biasanya dipengaruhi juga oleh kondisi politik dalam negara tersebut. Jadi, ketika pemerintahan itu kemudian diwarnai dengan eh, sikap-sikap otoritarian, biasanya interest group ini jarang sekali memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini berbeda ketika negara-negara di sebuah negara menerapkan sistem yang lebih demokratis. Jadi ada keterbukaan di situ di mana setiap elemen masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ada transparansi, ada upaya dari pemerintah untuk berdiskusi dengan masyarakatnya sehingga kemudian interest groups ini mendapatkan ruang untuk kemudian bisa mempengaruhi kebijakan negara. Nah, dapat dilihat bahwa interest group ini
at some points bisa memiliki legitimasi dari masyarakat. Kenapa bisa demikian? Karena terkadang ada ide-ide atau, kepentingan politik yang sama dengan apa yang dirasakan atau apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Sehingga di sini, mmm, mereka kemudian menjadi lebih kuat karena mendapatkan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Dan pada akhirnya karena mereka mendapatkan dukungan, mereka bisa secara khusus melakukan lobby terhadap politisi atau terhadap pengambil, kebijakan agar, kepentingan politik mereka itu bisa terakomodir. Nah, mmm, seperti yang sudah saya katakan tadi gitu ya, karena di negara demokratis itu sifatnya terbuka, banyak partai politik biasanya yang kemudian, mmm terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pemilu dan lain sebagainya, maka kelompok kepentingan ini juga memiliki kesempatan yang sama untuk, mengakses parlemen secara langsung. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa mereka bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya formal. Nah, ada satu masa di mana juga partisipasi dari kelompok kepentingan ini, meskipun itu di negara-negara, yang menganut sistem demokrasi, terkadang partisipasi mereka rendah. M Menurunnya level partisipasi dari, interest group ini biasanya ditandai dengan adanya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan juga adanya faktor, historis, di mana di situ masyarakat tidak terbiasa untuk, menyuarakan pendapatnya melalui kelompok-kelompok kepentingan. Nah, keadaan yang seperti ini pada akhirnya, menandai atau biasanya menandai adanya perlemahan dalam demokrasi itu sendiri. Sehingga di sini interest groups ya, bisa dikatakan di satu sisi dia itu memperkuat sistem demokrasi karena mungkin bisa jadi mereka itu menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat kaum minoritas, tapi di sisi lain ketika itu terlalu dominan dan, bisa jadi disusupi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bersifat, meluas gitu ya, tidak merepresentasikan sebagian besar masyarakat, di satu sisi akan membahayakan demokrasi itu sendiri. Nah, di sini ada 3 hal yang, mempengaruhi bagaimana kelompok kepentingan itu bisa, mendorong adanya policy outcomes. Yang pertama adalah interest group related. Jadi bisa dilihat di sini, lebih kepada bagaimana kemudian, organisasi itu secara internal dikelola atau diolah oleh para anggotanya. Pertama dilihat dari ide. Kita bisa lihat di sini bahwa ide tersebut seharusnya lebih terkonsentrasi, dalam arti setidaknya ini akan membantu mereka untuk mengetahui secara pasti seperti apa tujuan yang ingin mereka, capai atau kepentingan politik apa yang ingin mereka dorong di level pemerintahan sehingga mampu, mencapai tujuan, besarnya. Nah, ini biasanya berbeda dengan apabila ada suatu kelompok kepentingan yang itu memiliki, eee, kepentingan yang sangat diffuse atau beragam. Mereka akan cenderung, scattered dalam bertindak karena banyak yang ingin mereka capai. Kemudian yang kedua terkait dengan keanggotaan. Ada anggota-anggota yang kemudian merasa bahwa, penting bagi sebuah kelompok itu untuk menjadi besar. Tetapi ada juga yang merasa bahwa, sedikit orang aja, tapi kemudian mereka itu benar-benar bisa, mengurus dengan baik organisasi ini, itu akan menjadi salah satu hal yang bisa mmm, kelompok kepentingan ini untuk mempengaruhi kebijakan di suatu negara. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu berkaitan dengan sosioekonomik. Nah, di sini
faktor yang mempengaruhi adalah bagaimana kemudian kelompok kepentingan ini mendapatkan funding, sejauh mana support dari stakeholder itu mendukung mereka dalam menyampaikan kepentingan politiknya. Kemudian yang kedua adalah public support. Bagaimana kemudian masyarakat itu merespon keberadaan kelompok kepentingan ini sehingga mereka itu bisa sejalan atau sepemikiran dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok kepentingan. Kemudian policy expertise. Jadi sebenarnya ini juga berdampak pada bagaimana kelompok kepentingan ini memahami situasi yang ada di masyarakat sehingga bisa menampung aspirasi masyarakat dan merepresentasikannya di level pemerintahan. Kemudian information of voters interest. Jadi ini lebih kepada situasi di mana ketika terjadi pemilu, isu apa sih yang sebenarnya menjadi perhatian bagi masyarakat sehingga mereka itu mampu menarik simpati atau public support yang saya sebutkan itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah issue related. Jadi kegentingan isu atau apa strategis atau tidaknya sebuah isu pada akhirnya mempengaruhi bagaimana kelompok kepentingan untuk mempengaruhi policy outcomes yang ada di level pemerintahan. Nah, di sini bisa dilihat apabila kemudian organisasi tersebut dia research rich organized dalam arti isunya itu sangat menarik, bisa jadi cara mereka mempengaruhi keputusan yang ada di level pemerintahan itu menjadi lebih kuat. Dan ini juga dipengaruhi oleh lobbying regulation atau intermediation structure. Bagaimana sih kemudian sebuah negara itu merespon keberadaan dari interest group ini? Apakah negara ini statism, jadi dia hanya atau bahkan tidak sama sekali membuka kesempatan bagi kelompok kepentingan untuk menyuarakan aspirasinya. Terus ada juga corporatism, yaitu negara-negara yang secara khusus mereka memberikan ruang terhadap kelompok-kelompok kepentingan yang berhubungan dengan ekonomi dan politik dan juga pluralisme, yaitu semua kelompok kepentingan itu boleh untuk menyuarakan aspirasi atau kepentingan politiknya. Jadi tiga hal ini adalah yang mempengaruhi bagaimana kemudian interest group itu berhasil atau tidak dalam mempengaruhi policy outcomes di suatu negara. Baik, selanjutnya kita akan secara spesifik membahas terkait dengan bagaimana pengaruh interest group ini yang ada di Hungaria dan juga Ceko. Jadi tadi kita sudah mengetahui bagaimana apa itu interest group atau kelompok kepentingan, kemudian ciri-cirinya seperti apa dan juga apa sih yang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mempenetrasikan kepentingan politik mereka dalam pemerintahan. Nah, sekarang secara lebih spesifik kita akan membahas bagaimana kemudian energi interest group ini bisa berpengaruh di Hungaria dan juga Ceko. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, Hungaria dan Ceko ini mendapat pengaruh dari Uni Soviet karena posisinya secara geografis dia dekat dengan Uni Soviet dan juga atau yang sekarang menjadi negara Rusia. Nah, di sini kondisi energi, penggunaan kebijakan energi yang ada di level nasional itu sangat dipengaruhi oleh legacy dari masa lalu, di mana pada umumnya negara-negara Central Eastern Europe itu atau negara CEE mereka cenderung mengabaikan terkait dengan kelestarian lingkungan dan juga mereka itu masih sangat tinggi ketergantungannya terkait dengan penggunaan energi fosil. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana mereka secara
penggunaan energi tidak begitu efisien. Jadi karena mereka ketergantungannya terkait kepada energi fosil itu masih tinggi dan mereka mudah mendapatkannya, maka penggunaannya cenderung tidak efisien. Nah, tapi di sini kemudian yang perlu digarisbawahi adalah negara-negara Central Eastern Europe itu mendapatkan energi fosil dari sokongan Rusia. Jadi bisa teman-teman lihat ya di layar bahwa region ini atau Central Eastern Europe ini cenderung memiliki sumber daya alam yang terbatas dan mereka itu mendapatkan support gas dari Rusia. Nah, karena ingin menjadi negara yang baru gitu ya, maka negara-negara Central Eastern Europe itu pada akhirnya berusaha untuk bertransformasi. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan perlahan-lahan mengadopsi apa yang kemudian disepakati di level regional Eropa, yakni melalui European Union, di mana Uni Eropa sendiri secara regional sudah sepakat bahwa mereka akan beralih ke energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Sehingga di sini kemudian negara-negara CEE itu memiliki tujuan untuk mempromosikan penggunaan renewable energy yang sifatnya aman, kemudian juga secara sumber bisa terdiversifikasi, dan yang paling penting adalah mereka berusaha untuk menggunakan energi tersebut secara efisien. Sehingga di sini kemudian terjadi adanya perubahan mindset atau ide-ide di masyarakat yang ada di region CEE itu sendiri. Nah, terkait dengan Hungaria dan juga Ceko, karena kedua negara ini juga punya keinginan yang sama untuk mengembangkan renewable energy, maka salah satu opsi yang dipilih adalah juga turut mengembangkan adanya energi nuklir. Jadi ini yang pada akhirnya menjadi perdebatan sebenarnya di Hungaria dan juga Ceko. Di satu sisi ada kelompok-kelompok yang setuju dengan pengembangan nuklir karena banyak sekali support yang kemudian datang ketika kedua negara ini berusaha mengembangkan energi nuklir di sektor investasi. Tetapi di sisi lain ada kelompok-kelompok tertentu yang masih meragukan bagaimana kemudian pemerintah pada akhirnya mampu mengolah energi waste yang dihasilkan oleh energi nuklir itu sendiri. Di sini karakteristik yang lain dari negara-negara Central Eastern Europe adalah mereka masih memiliki kepentingan yang berbeda-beda sebenarnya, sekalipun tujuannya sama, yaitu melakukan diversifikasi energi, memperbanyak sumber-sumber energi yang sifatnya renewable dan lain sebagainya. Tetapi karena kondisi yang berbeda-beda, apalagi sejak mereka lepas dari Uni Soviet, mereka pada akhirnya fokus untuk mengakomodir kepentingan energi yang sesuai dengan kemampuan dari negaranya. Nah, perbedaan kepentingan ini pada akhirnya bisa dianalisis bahwa ada setidaknya 3 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama ada energy populism, yang kedua ada korupsi, dan yang ketiga ada general incompetence. Maksud dari general incompetence ini adalah kondisi di mana karena masyarakat yang ada di Central Eastern Europe ini masih dalam tahap transisi, mereka berusaha untuk melepaskan historical legacy ketika masih bergantung pada Uni Soviet dan sekarang mereka harus bangkit secara mandiri, maka mereka itu butuh pelan-pelan untuk mempelajari kondisi yang baru ini seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, karena adanya historical legacy, maka negara-negara ini sekarang ada di antara dua kubu yang besar. Yang pertama adalah dominasi Rusia yang teman-teman tahu sendiri bahwa Rusia itu gencar masihan dalam menyebarkan pengaruhnya. Di sisi yang lain ada keterlibatan dari EU yang secara
secara masif mengupayakan adanya integrasi kebijakan energi di negara-negara anggotanya. Sehingga di sini ada dua kelompok kepentingan yang besar di Hungaria dan juga Ceko. Di satu sisi ada yang dipengaruhi oleh dominasi Rusia, di sisi lain ada yang sangat pro terhadap Uni Eropa. Nah, kita lihat ada dua kondisi di sini ya. Secara singkat akan saya jelaskan dan saya berharap teman-teman juga bisa merujuk ke bahan bacaan yang sudah saya share terkait dengan bagaimana kemudian kelompok kepentingan ini pada akhirnya bisa berhasil maupun tidak berhasil dalam mempengaruhi kebijakan yang ada di Ceko dan juga di Hungaria terkait dengan penggunaan nuklir. Jadi kalau kita lihat di kondisi Ceko, Ceko ini adalah negara dengan sistem pasar yang liberal, jadi sistem ekonomi yang liberal. Jadi dia jauh lebih liberal daripada Hungaria. Kalau Hungaria itu dia lebih terkoordinir di level nasional. Tetapi dua-duanya ini sama-sama kemudian menekankan secara khusus bahwa pemerintah akan mencoba untuk mengembangkan nuclear power plant atau NPP. Sehingga di sini ada upaya dari negara-negara dari Ceko dan juga Hungaria yang merupakan negara Central Eastern Europe untuk melakukan diversifikasi energi. Di Ceko sendiri sudah ada BUMN ya, state owned enterprises yang memang mensuplai energi listrik dari nuklir. Nah, sementara di Hungaria pada akhirnya ditetapkan adanya Hungarian NES 2030 untuk yang bertujuan untuk mengembangkan energi nuklir karena ini dianggap salah satu cara agar negara ini bisa secara sufficient atau secara cukup gitu ya, secara mandiri bisa memenuhi kebutuhan energi masyarakatnya. Nah, perbedaan yang mencolok terlihat dari kondisi kedua negara, di mana Ceko itu dia lebih kepada negara yang terbuka terhadap masukan-masukan dari kelompok kepentingan ini gitu. Jadi bisa teman-teman baca di layar bahwa upaya untuk melakukan lobby dari kelompok kepentingan ini tumbuh dan leverage dari kelompok kepentingan ini pada akhirnya mampu terus ada di dalam pusaran pengambilan keputusan yang ada di level nasional. Nah, hal ini berbeda dengan Hungaria, di mana kondisi negara yang semi otoritarian pada akhirnya menjadi salah satu penghambat kelompok kepentingan ini untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah. Nah, sehingga walaupun dia itu terlihat tertutup, sebenarnya ada kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang dianggap dekat dengan pemerintah itu pada akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, di sini bisa dilihat ya dari kondisi kedua negara bahwa faktor issue related itu sangat menentukan apakah kemudian kelompok kepentingan bisa mempengaruhi kebijakan suatu negara di sektor energi. Bisa dilihat bahwa Hungaria itu jauh lebih statis dan juga tidak bisa dipengaruhi oleh kelompok kepentingan karena memang sistem di negaranya yang cenderung sangat centralized. Nah, ini berbeda dengan di Ceko, di mana kemudian sangat bisa dilihat secara jelas ada dua polar, yang satu ada pro nuklir, yang di satu sisi ada pro nuklir, jadi kelompok-kelompok kepentingan yang mendukung perkembangan nuklir, dan di sisi lain ada kelompok-kelompok environmentalist yang kemudian mereka memilih untuk mendekati municipalities atau para wali kota dan lain sebagainya agar mereka juga punya concern terkait dengan pengembangan energi nuklir tanpa menghasilkan nuclear waste yang pada akhirnya membahayakan masyarakat. Jadi di sini
bisa dilihat ya teman-teman bahwa, ternyata kelompok kepentingan itu juga mampu mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan di sektor energi dan itu, mmm, pada akhirnya berdampak pada bagaimana negara mengambil kebijakan, baik itu kebijakan publik yang kemudian akan diimplementasikan di level, masyarakat ya, masyarakat lokal, dan juga di level, kebijakan luar negeri yang pada akhirnya akan mempengaruhi, foreign policy dari masing-masing negara, begitu. Nah, dan sekarang kita akan masuk ke terorisme. Teman-teman mungkin ingat bahwa terorisme ini pernah kita bahas di mata kuliah, energi pembangunan ya, di, diskusi terkait dengan energy challenge and, consequences, bahwa terorisme ini ternyata, muncul sebagai aktor yang, juga memberikan pengaruh terhadap, konstelasi politik global. Permasalahannya kemudian adalah at some points terorisme ini dipandang sebagai aktor yang cenderung, mengancam dari, kestabilan energi yang ada di level internasional. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri apa itu definisi terorisme, tetapi yang jelas ada 4 hal atau 4 elemen yang bisa saya highlight di sini terkait dengan apa itu terorisme. Yang pertama, terorisme yang secara khusus menyerang di sektor energi, dia itu target, negaranya adalah negara-negara produsen atau negara transit. Kenapa ini kemudian, menjadi target mereka? Karena sebenarnya mereka itu ini berhubungan dengan elemen yang kedua. Sebenarnya mereka itu menyerang yang namanya, keamanan terkait dengan suplai energi. Jadi ketika, mereka melakukan aksinya, maka, objek yang diserang itu cenderung pada, upaya-upaya distribusi seperti refineries, kemudian gas pipelines, dan lain sebagainya. Dan kemudian, eee, di sini apa yang mereka lakukan itu cenderung disrupting atau, merusak, energy flows yang ada di level internasional. Nah, jadi, terorisme ini pada akhirnya membuat, pemerintah di berbagai negara berusaha untuk, melakukan proteksi dan juga upaya pencegahan, upaya preventif maupun responsif, bagaimana kemudian memastikan agar energi ini, infrastrukturnya itu bisa aman dari serangan terorisme. Ini ada beberapa macam kelompok teroris ya, ada nasionalis separatis yang, mungkin di Indonesia sendiri juga ada gitu ya. Mereka berupaya untuk melakukan pemisahan dari negara. Kemudian ada secular utopians yang mereka itu berusaha untuk mengganti ideologi dari negara. Nah, di sini secular utopians itu, ada 2, ada left wing dan juga right wing, di mana, kalau left wing itu sasarannya adalah lebih kepada elit-elit, ekonomi politik yang bersifat kapitalis, sementara right wing atau fasis atau rasis, mereka targetnya adalah, orang-orang yang mereka anggap salah dalam memberlakukan kebijakan yang ada di level negara. Nah, kemudian yang ketiga ada political religious group. Jadi ini lebih kepada ideologinya mereka, sangat dekat dengan ideologi-ideologi, teokrasi dan ini, muncul kelompok-kelompok ini cenderung muncul di negara-negara yang, dulunya itu mengakui keberadaan agama, kemudian, berubah menjadi negara-negara yang sekuler. Jadi ini adalah beberapa, variasi dari kelompok teror. Nah, ketika kita bicara dengan bagaimana kemudian, kelompok teroris ini bisa mempengaruhi sektor energi, mmm, banyak diskusi yang mengatakan bahwa sebenarnya jika dihitung-hitung ya, bagaimana kelompok terorisme ini menyerang sektor energi itu jauh lebih sedikit daripada, ketika mereka menyerang, institusi dan, melakukan aksi di, tempat-tempat terbuka seperti, menyerang kedutaan besar atau menyerang tempat-tempat dengan, keramaian yang tinggi. Tetapi,
sudah kita diskusikan tadi ya bahwa, salah satu tujuan dari kelompok teroris ini adalah untuk mempengaruhi, atau merusak atau, membatasi, menghambat energy flows yang ada di level internasional dan biasanya target mereka adalah negara-negara produsen atau negara transit. Nah, kenapa kemudian kelompok teroris ini juga melihat, energi sektor ini sebagai satu, sektor yang bisa mereka serang gitu ya, untuk kemudian, memperlihatkan bahwa mereka ini ada, mereka ini eksis, dan mereka punya kepentingan. Kita harus melihat sejauh mana kemudian intimidation efeknya. Kita tahu bahwa, kelompok teroris ini akan cenderung melakukan intimidasi terhadap pemerintah negara. Nah, ini yang pada akhirnya kemudian membuat kelompok teroris memikirkan cara bagaimana agar serangan mereka itu dianggap sebagai intimidasi terhadap pemerintah. Selama kemudian energi sektor itu menjadi, salah satu sektor yang, sangat diwaspadai oleh pemerintah, itu yang pada akhirnya mereka gunakan untuk mengintimidasi, pemerintah. Kemudian apakah energi sektor ini merupakan simbol dari, kelemahan terbesar suatu negara? Kalau misalnya iya, maka energi sektor ini akan cenderung menjadi, sasaran yang bagus untuk dilakukan serangan. Maksud dari the greatest weakness ini adalah bisa jadi kemudian sektor energi itu merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara, sehingga ketika terjadi serangan di energi sektor, maka negara akan lumpuh. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi itu akan mempengaruhi, kestabilan yang ada di negara tersebut. Sehingga ini makin menunjukkan bahwa kelompok teroris ini benar-benar bisa head to head dengan pemerintah. Kemudian, sejauh mana sih atau apakah, serangan yang dilakukan itu, terjangkau oleh mereka, visible untuk dilakukan? Apakah kemudian itu resikonya, berat atau tidak, itu akan menjadi pertimbangan bagi kelompok terorisme. Dan yang terakhir, apakah kemudian serangan yang mereka lakukan di energi sektor itu juga akan mempengaruhi stakeholder yang mensupport mereka. Karena kita tahu bahwa ketika kelompok teroris itu melakukan serangan-serangan tertentu, melakukan aksi mereka, korbannya bisa jadi tidak pandang bulu. Oleh karenanya ketika mereka berusaha untuk, menyerang sektor energi, maka mereka akan berpikir apakah kemudian ini akan mempengaruhi, aktor-aktor yang mensupport mereka, entah itu secara funding atau secara, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan, dari kelompok terorisme, kenapa mereka kemudian mau untuk, menyerang energi, sektor dan juga pada akhirnya bisa mempengaruhi konstelasi politik, energi global. Saya juga ingin kembali, ingatannya teman-teman terkait dengan apa yang pernah kita diskusikan di mata kuliah energi, dan pembangunan ya, terkait dengan terorisme. Salah satu aktor terorisme atau kelompok teroris yang memang, secara spesifik bisa ditemukan data-datanya ketika dia melakukan serangan terhadap energi sektor adalah Al-Qaeda. Nah, di sini kenapa kemudian Al-Qaeda itu menyerang sektor energi, karena memang tujuannya adalah, dia versusnya lebih kepada negara-negara barat yang secara spesifik di sini dikatakan adalah, Amerika Serikat. Jadi bagi Al-Qaeda ketika dia melakukan serangan terhadap, energi sektor, maka Al-Qaeda secara langsung bisa mengenai 2 sasaran, yakni Saudi Arabia dan juga Amerika Serikat. Nah, yang kedua kemudian menurut Osama bin Laden di tahun 1996 melalui videonya yang disebar, energi ini menjadi, sumber yang krusial bagi kesejahteraan dan juga pemasukan oleh negara-negara muslim. Nah, ini yang pada akhirnya menyimbolkan bahwa energi ini the greatest weakness dari pemerintah, Saudi Arabia dan juga pemerintah negara-negara muslim lainnya. Sabotase serangan yang dilakukan oleh Al-Qaeda di sektor energi tidak hanya untuk,
mengancam negara target, tetapi ketika mereka bisa melakukan sabotase, ada sebagian sumber energi yang bisa mereka jual secara ilegal dan itu bisa menjadi funding untuk pergerakan kelompok teroris mereka sendiri. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa main target dari Al-Qaeda ini adalah untuk mengganggu adanya ekspor minyak kepada negara-negara yang tidak mereka inginkan dan dianggap sebagai negara yang mengancam keberadaan Muslim. Jadi sebenarnya tidak ada hal-hal yang kemudian bisa mempengaruhi Al-Qaeda kecuali keberadaan dari negara-negara undesired ini gitu. Jadi ini yang ingin mereka serang sebenarnya dengan mereka itu kemudian melakukan aksi terorisme yang ada di sektor energi. Jadi dua itu, yang pertama adalah kelompok kepentingan dan yang kedua adalah terorisme, keduanya bisa mempengaruhi, konstelasi politik global sehingga kita bisa katakan bahwa mereka ini adalah aktor internasional yang berpengaruh dalam sektor energi. Peran dari kelompok kepentingan itu sendiri adalah untuk kelompok, untuk mempenetrasikan kepentingan-kepentingan politik mereka yang itu di satu sisi bisa jadi membangun atau mengimprove konstelasi politik global, di sisi lain juga bisa merugikan masyarakat, tergantung dari kepentingan politik apa yang mereka angkat. Nah, tetapi kelompok terorisme itu mereka memiliki peran tapi yang cenderung destruktif, dalam arti mereka mempengaruhi energi flow di level internasional dan bisa berpotensi menyebabkan krisis. Oleh karenanya, sekalipun perannya ini cenderung dilihat sebagai peran yang negatif, tetapi mau tidak mau kita bisa mengakui bahwa dan membuktikan bahwa terorisme ini memang bisa mempengaruhi sektor energi dalam konstelasi politik global. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di meeting selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan International Energy Business. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.